Kenalkan, nama saya Zumarsafa Horiatul Latifah dari SD Negeri Taman Sari 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato tingkat Kecamatan Trogowungu tahun 2020. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang berbahagia. Pada pagi yang cerah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya menyampaikan sebuah pidato tentang meningkatkan motivasi belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19. Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan adanya virus corona atau COVID-19. Penularan COVID-19 sangatlah cepat. Hampir semua negara di dunia terkena wabah pandemi ini, termasuk negara kita, Indonesia. Dengan keadaan yang seperti ini, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan adanya PSBB, yakni pembatasan sosial berskala besar, guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. PSBB memberikan dampak yang besar bagi beberapa bidang penting di negara kita. Salah satu bidang terdampak ialah pendidikan. Sesuai dengan arahan Mendikbud Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Selama PSBB dan pandemi ini berlangsung, proses belajar mengajar dilaksanakan secara daring dari rumah masing-masing, di mana kegiatan sekolah tetap berlangsung, namun secara virtual dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang terhubung dengan internet. Dalam proses pelaksanaannya, pembelajaran daring tidak sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih banyak faktor yang menghambat proses pembelajaran ini, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri sendiri, yang berhubungan dengan niat, motivasi, serta semangat belajar. Sedangkan faktor eksternalnya seperti tidak memiliki perangkat elektronik untuk pembelajaran, kuota yang tidak memadai, kesulitan akses terhadap internet, serta lingkungan belajar yang tidak kondusif. Namun pada faktanya, faktor yang paling menghambat dari pembelajaran daring itu sendiri adalah faktor internal, di mana niat, motivasi, dan semangat belajar peserta didik menurun sebagai akibat pembelajaran dari rumah. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu dorongan untuk menggerakkan para peserta didik agar tetap menjaga niat, motivasi, serta semangat belajar mereka di tengah kondisi pandemi ini. Agar peserta didik tetap semangat dalam proses pembelajaran, utamanya dapat dilakukan dengan meluruskan niat serta meningkatkan motivasi belajar. Dewan juri yang saya hormati, niat dan motivasi belajar sangat diperlukan bagi peserta didik, terutama bagi mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Niat yang kuat disertai dengan adanya motivasi belajar yang baik akan membentuk proses belajar yang optimal. Lalu, bagaimana cara kita sebagai siswa sekolah dasar untuk meningkatkan motivasi belajar di masa pandemi COVID-19 ini? Berikut adalah beberapa tips yang dapat membuat kita lebih termotivasi untuk tetap semangat belajar
Di antaranya, pertama, menanamkan niat yang kuat. Dengan menanamkan niat yang kuat, proses belajar kita akan menjadi lebih terarah. Kita harus mengubah pola pikir bahwa meskipun belajar dari rumah, harus sama niatnya ketika belajar secara langsung di sekolah. Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menata tempat belajar yang nyaman, bersih, dan jauh dari gangguan atau kebisingan. Dengan seperti itu, suasana belajar akan lebih kondusif dan menyenangkan. Ketiga, membuat jadwal belajar. Kita harus membuat rencana pelajaran yang akan kita pelajari setiap harinya di rumah dengan menyesuaikan tugas dari guru. Hal ini akan membuat kita lebih teratur serta mempermudah dalam mencapai target belajar. Keempat, jangan takut atau malu untuk bertanya. Jika kita mengalami kesulitan materi pelajaran atau tugas dari guru, kita tidak boleh takut atau malu bertanya kepada siapapun. Kita bisa bertanya kepada orang tua kita, teman, atau bahkan kepada guru kita. Dan yang terakhir, tetap menjaga kesehatan selama belajar di rumah. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berolahraga, makan makanan bergizi secara teratur, serta istirahat yang cukup. Walaupun kita belajar dari rumah, kita juga harus memperhatikan cara duduk yang benar dan jarak pandang ketika sedang membaca dan menulis. Dan seandainya, jika terpaksa keluar dari rumah, kita harus selalu ingat dan melaksanakan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dewan juri yang saya hormati, berdasarkan apa yang telah saya sampaikan di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah meskipun dalam kondisi pandemi yang serba terbatas, kita harus tetap menjaga niat, semangat, dan motivasi belajar kita. Karena pada hakikatnya, kita adalah seorang pelajar yang memiliki kewajiban untuk belajar. Justru, dalam keadaan seperti ini, kita bisa menunjukkan peran dan kontribusi kita sebagai pelajar Indonesia di tengah kondisi pandemi ini dengan tetap berprestasi. Belajar dari rumah bukanlah sebuah halangan, namun merupakan suatu tantangan bagi kita semua untuk tetap konsisten dalam menjalankan kewajiban sebagai pelajar yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur demi masa depan negara kita tercinta, Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata atau pendapat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Dewan Juri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.